Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 4 September 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 1 sampai 5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hatinya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan adalah Hakim yang adil. Kita sering memberikan penilaian kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Biasanya penilaian kepada diri sendiri lebih baik daripada penilaian kepada orang lain. Hal semacam itu bisa disebut juga memberikan kesan positif atau negatif.
Dalam Injil Lukas pada hari ini, orang Farisi memberikan penilaian negatif terhadap para murid Yesus dengan cara membandingkannya dengan murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang Farisi yang berpuasa. Para murid Yesus tidak berpuasa. Namun dalam bacaan pertama, Santo Paulus menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan penilaian orang. Ia bahkan tidak berani menilai dirinya sendiri pula. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Tuhan akan memberikan penilaian pada saat kedatangannya. Yesus sendiri memberikan jawaban kepada orang Farisi itu. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Apa arti semua penilaian atau pendapat itu? Saudara-saudariku terkasih, arti dari penilaian dan pendapat itu adalah: yang pertama, penilaian orang Farisi adalah sesuatu kesombongan, merasa diri lebih baik dan merendahkan orang lain. Mereka merasa diri lebih baik dari orang lain karena telah berpuasa. Mereka tidak mengerti apa arti puasa itu sebenarnya, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan solider kepada sesama, bukan menghakimi sesama. Yang kedua, pendapat Santo Paulus bahwa Tuhanlah yang akan menilai manusia. Maka hendaknya kita jangan saling menilai, karena penilaian kita bisa bersifat subjektif dan menempatkan diri lebih baik dari orang lain, seperti kasus di atas. Tuhan akan menilai dengan adil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Yang ketiga, pengajaran Yesus bahwa berpuasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Perumpamaan tentang kain yang lama dan baru, serta anggur yang baru dan kantong kulit yang lama, menunjukkan kebaruan cara beribadah dalam agama yang dibawa oleh Yesus sebagai perjanjian baru dengan Allah. Semoga demikian. Amin.